penyakit Marek itu adalah penyakit pada unggas yang disebabkan oleh virus yang namanya adalah virus herpes. Nah, penyakit ini itu mempunyai beberapa karakter yang unik. Yang pertama itu adalah virus ini bersifat cell associated. Jadi biasanya ini berkaitan dengan sel yang terlepas dari tubuh ayam, katakan misalnya dari folikel bulu, folikel kulit, di mana di dalamnya itu bisa mengandung virus Marek yang ganas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, virus Marek ini pada umumnya bersifat kronik. Artinya apa? Artinya masa inkubasinya itu bisa sangat panjang, bisa sebulan atau lebih. Dan inilah sebenarnya yang sangat merugikan kita sebagai peternak, khususnya yang beternak ayam, katakan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang infeksi yang terjadi pada saat muda, pada saat awal, tapi kemudian baru muncul penyakit itu setelah beberapa bulan kemudian. Kalau misalnya pada ayam breeding, misalnya di breeder atau di layer misalnya, penyakit ini bisa muncul menjelang bertelur atau pada saat bertelur, dan ini tentu akan sangat-sangat merugikan kita. Nah, mengapa demikian? Karena manifestasi penyakit Marek ini itu berupa terjadinya tumor. Jadi terbentuknya tumor pada jaringan-jaringan tertentu. Di jaringan apa saja bisa terjadi, bisa kita lihat. Itu bisa di saraf, bisa di otot jantung, bisa di proventriculus, bisa di otot-otot kerangka lainnya. Berupa tumor yang menciri, seperti yang bisa kita bedakan dengan penyakit tumor lain pada ayam. Memang ada penyakit tumor lain pada ayam, ada, misalnya apa? Itu yang disebut dengan leukosis, bisa dalam bentuk myeloid leukosis, bisa limfoid leukosis atau erythroblastosis, tetapi pola tumornya itu berbeda. Kalau Marek itu tumornya itu bersifat lokal, ya, tidak difus, tapi kalau misalnya leukosis itu dia menyebar, ya. Jadi bisa hatinya itu sangat besar dalam arti keseluruhan, tapi kalau Marek ini dia berbentuk nodul-nodul. Bahwa kalau tumor itu disayat, dia adalah dibentuk oleh jaringan-jaringan yang hidup, jadi mengkilat, ya, bukan jaringan-jaringan mati. Ya, kalau misalnya secara dini kita lakukan pemeriksaan, itu kita bisa melihat nodul-nodul itu kalau kita sayat dia berupa jaringan yang masih hidup, yang menandakan itu jaringan tumor yang masih berkembang. 2 tahun terakhir ini, ya, kasus Marek atau laporan dari lapangan yang datang ke saya atau yang disampaikan ke saya itu lumayan banyak. Jadi ada beberapa peternak yang memberikan informasi bahwa ayam-ayamnya itu terkena Marek. Ya. Nah, sudah jelas kalau ini terjadi pada ayam layer, ya tentu dia akan menyebabkan kerusakan berbagai organ penting, dan seperti saya katakan tadi, tumbuhnya itu akan terhambat dan kematiannya itu terjadi setiap hari. Mungkin kematiannya bukan langsung banyak, tapi mungkin 3, 4, tapi setiap hari, sehingga depresinya itu bisa sangat tinggi, sampai masa akhir itu bisa dia menghabiskan, atau bisa akhirnya itu atau depresinya itu bisa mencapai sampai 30-40% dengan kematian, ya, 3, 4, 5, 6 setiap hari kejadian kematian ini. Nah, sudah barang tentu ini akan sangat mengacaukan performan produksi. Ya, misalnya kalau ayam itu misalnya produksi 90% bisa sampai 26 minggu, tapi kalau ayam yang terkena Marek itu performan produksinya akan sangat buruk, ya. Dan sialnya lagi, penyakit ini diketahui berjalan kronis
pada saat misalnya menjelang bertelur atau di masa-masa bertelur, tentu ini akan sangat merugikan peternak. Mungkin kalau penyakit lain, kalau misalnya ada sesuatu di awal itu kita bisa stamping out atau disingkirkan saja, tapi kalau ini kan tidak tahu. Jadi justru di saat-saat umurnya sudah menjelang bertelur baru kejadian penyakitnya tampak ya, ini secara ekonomi sangat merugikan. Saya ingin dulu menandaskan tumor-tumor lain selain marek seperti leukosis tadi itu tidak boleh ada. Kalau itu ada, ini adalah kesalahan breeding. Artinya apa? Karena bibit kita ini itu sudah dibuat dia tahan terhadap leukosis. Jadi tidak boleh ada lymphoid leukosis, myeloid leukosis ya, itu nggak boleh ada. Tetapi marek ini bukan. Jadi marek ini bisa ditulari dari lingkungan. Nah, maka dari itu untuk mencegah penyakit ini kita sangat mengedepankan vaksinasi sedini mungkin, dan biasanya ini dilakukan vaksinasi pada tingkat hatchery ya. Nah, kalau misalnya ada marek, itu menandakan dalam hemat saya itu adalah kesalahan di dalam memanage atau di dalam mengaplikasikan vaksin marek. Di awal ayam ini terserang marek ya, itu biasanya mengalami kaheksia atau kurus. Jadi pada umumnya ayam-ayam yang terkena marek itu umumnya adalah kurus karena dia berjalan kronis ya. Itu kurus, dia berat badannya akan tidak sesuai dengan normal dan berkecenderungan kurus. Ada juga gejala-gejala kelumpuhan, bisa kalau itu menyerang saraf. Jadi bisa sayapnya menggantung atau kakinya tungkainya itu tidak tegar, ya tidak tegak gitu ya. Itu ada gejala-gejala saraf karena marek itu biasanya bisa menyerang saraf. Nah, di mana kita lihat itu biasanya di nervus ischiadicus namanya ya. Kita bisa lihat, tentu dokter hewan itu bisa melihat hal ini. Dan kemudian di mana lagi kita temukan tumornya? Kadang-kadang di proventriculus. Jadi proventriculus itu besar ya, jadi dia kadang-kadang lebih besar dari amplaknya, yang sebenarnya pembesarannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu yang lain, tapi disebabkan oleh adanya jaringan tumor. Ya, tapi ingat kalau pada marek itu jaringan tumornya itu bukan difus. Jadi kadang benyol-benyol. Itu bisa kita lihat di proventriculus, bisa kita lihat di jantung. Jadi otot jantung itu nanti benyol-benyol ya. Kemudian di hati juga, di hati itu ada benyol-benyol tertentu ya. Berbeda dengan lymphoid leukosis. Kalau lymphoid leukosis itu artinya itu membesar ya. Nah, kalau di lymphoid leukosis itu sering disebut dengan big liver disease. Itu bukan marek, itu adalah lymphoid leukosis ya. Dan kemudian nanti kita lihat juga di kulit, di folikel bulu itu juga tampak menonjol, tampak dia gembung-gembung ya. Itu menunjukkan bahwa di sana ada tumor. Jadi itu paling tidak yang bisa kita lihat di lapangan. Yang paling cepat itu adalah pemeriksaan patologis anatomis dan histopatologis. Ya, ini yang paling cepat dan paling aplikatif yang bisa kita lakukan di lapangan. Kalau misalnya dibutuhkan atau diperlukan supaya lebih firm, ya tentu pemeriksaan secara molekuler, ya menggunakan PCR atau teknik-teknik lain, ya mungkin imunohistokimia. Tapi itu ada pekerjaan yang lebih rumit ya. Tapi kalau dari aplikatif sebenarnya seorang dokter hewan yang berpengalaman dari gejala patologis anatomis itu sudah bisa memberikan diagnose yang boleh dikatakan akurat ya terhadap penyakit ini. Nah, seperti saya katakan tadi, penyakit marek ini adalah virusnya bersifat cell associated. Jadi vaksin yang ada ya itu kita usahakan di dalam aplikasinya itu kita mengaplikasikan vaksin dan masih harus tetap utuh dan hidup.
Jadi jangan sampai ada misalnya sel-sel pembawanya itu pecah. Nah, pecahnya akibat apa? Misalnya kesalahan di dalam misalnya towing vaksin, dari beku kemudian kita bawa ke suhu kamar. Nah, ini perlu ada SOP-SOP yang harus diikuti sesuai dengan petunjuk produsernya, petunjuk pabriknya. Jadi ini mohon diikuti. Jangan kita memodifikasi aplikasi vaksin Marek dengan tidak mengikuti SOP yang ditetapkan oleh produsen, oleh pabriknya. Jadi ini penting. Nah, sekarang ini kita berikan itu biasanya di hatchery. Nah, nanti tergantung kepada kondisi lingkungan, karena jenis vaksin Marek ini, ya, dia adalah vaksin hidup, tetapi serotipenya itu ada bermacam-macam. Ada serotipe 1, serotipe 2, serotipe 3, ya. Jadi ada nanti namanya tuh dari herpes turkey, ada namanya rispen, ya misalnya. Tapi pada umumnya di lapangan mereka tuh menggunakan lebih dari satu serotipe. Jadi biasanya ada 2 serotipe digunakan tuh sesuai dengan kondisi, ya. Dan dari apa yang saya amati di lapangan, biasanya penggunaan kombinasi dari serotipe yang ada ini memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya satu serotipe saja. Nah, kemudian yang kedua, penanganan vaksinnya, kemudian aplikasinya sudah baik, masih mungkin nggak ada kegagalan vaksinasi Marek ini? Mungkin. Ya, disebabkan oleh apa? Kalau misalnya ayam-ayam kita itu mengalami apa yang disebut dengan imunosupresan atau penekanan akibat adanya senyawa-senyawa tertentu yang menekan respon kebal atau respon ayam terhadap vaksin. Misalnya apa? Misalnya salah satunya terutama adanya mikotoksin yang disebabkan oleh aflatoksin misalnya, atau oleh T2 toksin, okratoksin, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi hal-hal yang bersifat menekan kekebalan ini penting diperhatikan, ya, seperti tadi toksin, mikotoksin, dan kemudian bagaimana kita menghandle atau dalam handling supaya di dalam proses vaksinasi ayam-ayam yang kita vaksin itu sesedikit mungkin mengalami stres, ya, ini penting, ya. Dan kemudian berikutnya ada fondasi yang cukup penting untuk diperhatikan. Respon imun ini akan optimal apabila ayam-ayam itu mendapatkan keseimbangan nutrien yang cukup. Jadi artinya apa? Hanya ayam-ayam yang bugarlah yang nanti akan berespon atau memberikan respon terhadap vaksin secara maksimal. Nah, jadi paling tidak hal-hal ini yang perlu diperhatikan di lapangan. Penyakit atau virus Marek itu adalah penyakit yang kita peroleh dari lingkungan. Nah, tentu ini berkaitan dengan beberapa hal. Ada satu hal yang mungkin sangat perlu diperhatikan, ya, dan ini sudah umum sebenarnya, ya. Di dalam pemeliharaan ayam, kaidah-kaidah atau hal-hal yang basic ini sangat perlu diperhatikan. Apa itu? Pertama, masa kering kandang, masa istirahat kandang. Ini sangat penting untuk diperhatikan, ya. Karena apa? Karena pada saat masa kering kandang itu biasanya dilakukan paling tidak itu 3 minggu setelah kandang itu dibersihkan dan kemudian didesinfeksi, itu dikosongkan. Ini dalam rangka memutus sirkulasi virus Marek yang ada di farm tersebut. Kenapa demikian? Seperti saya katakan tadi, karena Marek atau virus Marek ini bisa ada di lingkungan itu bersama-sama dengan adanya folikel bulu, sel-sel kulit yang terlepas, yang ini bisa sebagai reservoir untuk
menginfeksi berikutnya. Nah, dengan masa kering kandang yang cukup panjang, kita tuh bisa membunuh virus-virus Marek ini ya dengan efektif. Karena apa? Karena seperti virus Marek ini atau virus-virus yang lain juga itu hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Jadi nanti dia masa tahannya misalnya dia setelah 3 minggu itu kemampuannya untuk menginfeksi menjadi menurun. Jadi itu kering kandang itu perlu diperhatikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah penerapan prinsip-prinsip biosecurity. Tapi dari bagian-bagian biosecurity ini yaitu ada namanya isolasi, kemudian ada sanitasi. Nah, ini dan kontrol movement ini menjadi perhatian. Nah, terutama berkaitan dengan Marek disease ini adalah tindakan apa yang disebut dengan sanitasi. Jadi ada pencucian kandang, kemudian ada pemberian disinfeksi. Jadi sanitasi ini ada 2 komponen, yaitu mencuci, membersihkan, dan kemudian memberikan desinfektan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, untuk penyakit Marek ini sebenarnya dia tidak terlalu kuat seperti gumboro, sehingga desinfektan yang bisa membunuh virus Marek ini itu relatif desinfektan yang bersifat biasa. Tapi tetap ya kalau misalnya diperlukan tentu saran atau penjelasan dari para technical service ya, teman-teman di lapangan berkaitan dengan penyakit Marek ini perlu juga diperhatikan. Jadi sarannya desinfektan apa yang lebih cocok digunakan. Tentu saran-saran dari teman-teman ya, dokter hewan yang berperan sebagai technical service di lapangan ini perlu diperhatikan ya.